Hai hai hai. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 2. Masih tentang tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Yuk kita mulai. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Coba kalian perhatikan sampul bukunya. Ada yang tahu gambar apakah itu? Ya, betul. Itu adalah gambar burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda digambarkan besar, gagah, dan perkasa. Coba kalian perhatikan perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu kata panca dan kata sila. Panca artinya 5. Sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila mempunyai arti 5 dasar atau 5 aturan. Coba kalian amati gambar berikut. Di sana sudah ada gambar perisai burung Garuda Pancasila. Di dalam perisai burung Garuda Pancasila terdapat 5 simbol dari tiap-tiap sila. Sila yang pertama digambarkan dengan lambang bintang. Dan bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua digambarkan dengan simbol rantai emas. Dengan bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mempunyai simbol pohon beringin. Dengan bunyi silanya Persatuan Indonesia. Lalu sila keempat digambarkan atau disimbolkan dengan kepala banteng. Dengan bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sila yang terakhir, sila kelima, digambarkan atau disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Dengan bunyi sila keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila. Sila pertama digambarkan dengan bintang. Dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pada sila ini itu terkait dengan kegiatan ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada 6 gambar yang masing-masing mewakili tiap agama. Contoh gambar yang pertama itu adalah orang Islam sedang mengerjakan sholat. Lalu gambar yang kedua, keluarga yang berdoa sebelum makan. Lalu gambar ketiga, mereka mau beribadah ke gereja. Lalu gambar keempat, mereka sedang beribadah di pura. Gambar yang kelima, mereka sedang beribadah di wihara. Dan yang keenam, sedang beribadah di kelenteng. Di Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga. Kalau orang Islam contohnya seperti sholat berjamaah. Lalu berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah tidur, sebelum dan sesudah belajar, dan lain-lain. Masih ingatkah kalian tentang arti dari ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar contoh ungkapan.
seperti buah tangan dan buah hati. Coba perhatikan percakapan berikut ini. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Ada percakapan antara Udin dan Mutiara yang di dalamnya terdapat ungkapan. Yuk kita baca percakapan berikut. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku, jawab Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Udin. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, jawab Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Kata Udin. Sama-sama, Dik, jawab Mutiara. Dari percakapan berikut, adakah yang termasuk ungkapan? Ya, di sana ada kata kutu buku, ada kata bintang lapangan, ada kata rendah hati, dan ada kata besar kepala. Kutu buku terdiri dari dua kata. Ada kata kutu dan ada buku. Untuk ungkapan kutu buku bukan berarti ada kutu di dalam buku. Kutu buku mempunyai arti orang yang suka membaca. Lalu ada ungkapan bintang lapangan. Bintang lapangan bukan berarti ada bintang di lapang. Bukan ya, tapi bintang lapangan artinya pemain andalan. Lalu ada ungkapan rendah hati. Bukan berarti hatinya yang berada di bawah ya, yang rendah. Rendah hati artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Dan yang terakhir ada ungkapan besar kepala. Artinya sombong. Besar kepala bukan berarti kepalanya yang besar ya. Nah, anak-anak, sudah paham tentang simbol dan bunyi Pancasila? Yuk kita latihan. Perhatikan gambar berikut. Di sana sudah ada 5 simbol dari tiap-tiap sila. Ada padi dan kapas, ada bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, dan ada kepala banteng. Silahkan kalian tulis di buku tulis bunyi dan simbol dari tiap-tiap silanya. Dari mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selain menuliskan simbol dan bunyi sila Pancasila, silahkan kalian tulis contoh ungkapan dan artinya. Tulis di buku tulis tematik.